Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya depan bayar nyawa, yang belakang kan nyawa kan. Habis kena hujan ya. Hidup belakang. Itu belakang. Alhamdulillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مشتقة إلى أربعة نفر: سليس القرآن وحافظ ومؤتم الجيعان وصائم في شهر رمضان. Yang kami hormati Ketua Masjid Taqwa beserta jajarannya, para alim, para ulama, para asatidz dan asatizah, para ketua RT, ketua RW, Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita selalu dengan tahan intinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah pada pagi hari ini di subuh yang cerah kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah subuh dan juga sekaligus ta'lim di subuh pagi hari ini. Sholawat teriring salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini adalah merupakan bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu dengan tangannya sendiri, Bapak sekalian, ya. Dan juga Allah memelihara daripada surganya itu daripada orang-orang yang mabuk dan orang-orang yang musyrik. Maka karena itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Allah itu menciptakan 4 hal, yaitu dengan tangannya dewe. Ya. Apa yang diciptakannya? Yang pertama, singgasananya arash, ya. Kemudian kalam, kemudian aden atau surga, dan kemudian Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka ini ataupun ini Bapak Ibu sekalian
adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya dewe. Nah, salah satu yang diciptakan oleh Allah ini adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini pasti pengen galau-galau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada yang tidak pengen tak? Ada yang tidak pengen? Tunjuk tangan. Kita berhadiah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Allah ini menciptakan surga, maka kalau kita yang rindu dengan surga, tapi ini kebalikannya, surga yang merindukan. Jadi surga itu merindukan kita, bukan kita merindukan surga. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, surga ini khusus diberikan atau dianjurkan itu tepat daripada orang-orang, kecuali satu kelompok yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galau-galau kita ini kaget masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kata yang tak masuk, Makanya ketika itu Rasulullah mohon sama Allah, minta sama Allah, ya Rabb, para umatku itu nantinya Rabb, masukkanlah semuanya ke dalam surga-Mu. Tapi ada satu golongan, kata Allah, yang tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak sekalian, kita kaget masuk surga kalau tak kata tak masuk. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasul, ada satu umatku nantinya yang perempuan itu yang terakhir yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis dia ganti lagi. Artinya bahwa surga itu tempat orang-orang Muslim, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kaki ada yang namanya perbal, ya kaki kita masuk kalau tapi diperbal dulu sesuai dengan kesalahannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dicuci dulu, dibersihkan dulu, nanti baru sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqata ila arba'atin nafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mun'imal ji'an wa shamir rama min syahri Ramadan. Apa kata Rasul? Ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita yang merindukan, surga Allah yang merindukan. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan talil Quran, atau orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, jadi kita Bapak Ibu sekalian, kalau pengen dirindukan oleh surganya Allah, maka rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Ya, tidak bisa di masjid, di rumah. Ya, tidak sempat di rumah, di masjid. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, waktunya dikala sempit dan dikala lapang, kita usahakan selalu membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian.
Nah, Al-Quran inilah Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang dirindukan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak pernah macam-macam, Al-Quran itu lagi bacanya. Ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, selain daripada dirindukan olehnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini adalah membuat kita menjadi tenang. Tenang batin kita ketika kita sudah membaca Al-Quran. Maka kata Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah wa tatma'inul qulub. Siapa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita ingat dengan Allah. Ketika kita galau, Bapak Ibu sekalian, banyak permasalahan kehidupan kita. Ya. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Sudah sholat 2 rakaat, buka Al-Quran, baca Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, insya Allah hati kita tenang. Maka yang kedua, Al-Quran juga ini Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah sebagai obat. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu zalimi illa khasyaa. Dan Al-Quran ini akan menjadikan obat wa shifaa, kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Jadi Al-Quran itu adalah obat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita aman, tenang Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya galau, yang tadinya Bapak Ibu sekalian banyak sekali problema, maka dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, hati kita menjadi tenang dan tentram. Al-Quran juga syifa tadi, obat bagi kita. Makanya kalau kita yakin Bapak Ibu sekalian, dengan membaca Bismillah baik, kalau kita yakin, maka insya Allah akan menjadi obat ataupun obat penyakit kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana yang dilakukan oleh para waliullah, ya, itu dia baca Bismillah baik jadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena dia yakin, ya, akan karomah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan tinggalkan di dalam kehidupan kita lewat membaca Al-Quran. Dan Al-Quran juga nantinya Bapak Ibu sekalian akan menjadikan teman bagi kita nantinya ketika kita berada di alam kubur. Al-Quran itu akan jadi kawan kita, peneman kita Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu kita rajin-rajinlah baca Al-Quran. Bila perlu, Bapak Ibu sekalian, kalau bulan Ramadan kita hatamkan Quran, setiap hari juga kita hatamkan daripada Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Sempat dan sempit kita usahakan tetap membaca Al-Quran. Ya. Dapat 5 ayat baik jadilah sehari. Ya. Terus besok 5 ayat lagi. Ada waktu lapang atau luang, tambah lagi. Akhirnya apa? Lama-lama habis. Ya. Kaman hatam kita Bapak sekalian. Ya. Habis hatam masih ada sisa umur, terus baca lagi.
Jangan sudah khatam sudah. Ustaz aku sudah khatam Quran. Tak perlu lagi nak baca. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan Bapak sekalian. Lalu yang kedua, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Ya. Jadi orang-orang yang menjaga lisannya dari berkata-kata kotor, ya, mencaci maki, menghujat dan lain sebagainya, itu harus kita jago dari hal yang demikian. Ya. Maka kita kadang-kadang Bapak sekalian, ya, kadang-kadang kita latanya ini, ya, lemah kalau latanya mengucap kalimat yang baik. Ya. Kadang-kadang lata itu ngomong yang gak keruan. Ya. Segala macam disebutkan. Ya. Nah itu tidak boleh, harus kita jaga lisan kita. Jangan kita jemaah sekalian, ya, terbiasa dengan berkata-kata yang kotor. Nah, lepas mulutnya dari pecarut tuh lah, mau lembang tuh. Ngomong jorok tuh lah. Ya. Segala macam disebutkan galau-galau. Dan mempunyai dia dewe kadang-kadang disebutnya. Nah ini harus kita jaga Bapak sekalian. Ya. Kemudian lisan kita harus kita jaga dari apa? Dari mencaci maki. Nak ngatai wong itu diam, mulut kita jangan dibiasakan. Ya. Apalagi kita menghujat orang. Tidak boleh Mas sekalian. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka apa? Surga tidak akan merindukan kita. Maka oleh karena itu kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim khairin aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya. Tidak baca kita ngomong yang baik, dia baik. Ya. Kita tidak tahu apa-apa, diam. Ya. Tidak usah melo-melo mau jatuh cap tatuan. Ya. Awak tahu tidak? Ya. Melo-melo. Nah ini dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita pengen dirindukan surganya Allah, maka jago lisan kita dari hal-hal yang berkata-kata kotor, mencaci maki dan menghujat Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena lisan ini Bapak Ibu sekalian tajam bagaikan pedang. Berapa banyak orang yang celaka gara-gara lisan Bapak Ibu sekalian. Uang masuk penjara gara-gara lisan. Dua lagi bini bepala gara-gara lisan. Mulai tetangganya, "Woi laki kau aku jengok tadi, poncengan." Kedua di mall berjalan. Padahal itu anaknya dewe, tidak tahu yang si ngomong tadi. Nah inilah karena apa? Makanya kata pepatah itu, lisan itu tajam bagaikan pedang Bapak sekalian. Ya. Aman pedang itu masih panjang. Ya. Dielakkan, aman mulut ini, lisan ini tak panjang, dielakkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu harus kita jaga lisan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang ataupun golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wa mut'imul ji'an. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak kadang-kadang ya, Bapak Ibu ya, banyak ngajak uang untuk apa? Berlomba-lomba ngajak orang untuk melaksanakan umroh dan haji Bapak Ibu sekalian.
Sibuk banyak bukunya. Ya, yang ngajak uang pergi, ayo kita pergi umroh. Ya. Yuk pergi haji. Ya. Tapi ketika jarang Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mengajak itu Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk berbagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Untuk berbagi kepada sesama jarang. Dia ada benar doa. Ayo kita rame-rame, ya. Yuk mari sama-sama, ya. Kita apa? Kita kumpulkan, ya. Sembako kita kasih berikan kepada orang fakir miskin, ya. Kenapa Bapak sekalian? Ya. Apa ditanya tidak ganti, tidak benar ya Bapak sekalian. Ya. Maka oleh karena itu orang yang dekat dengan fakir miskin ini Bapak Ibu sekalian besar manfaatnya. Ya. Maka Rasulullah sampai Bapak Ibu sekalian bersumpah sampai 3 kali. Ya. Wallahi, ya, la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Apa kata Allah? Tidak beriman seseorang itu kalau dia tidak memberikan fakir miskin, melapangkan fakir miskin. Sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian. Kita ini Bapak Ibu sekalian kepengen daripada itu apa? Apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya, ya. Bernilai guna Bapak Ibu sekalian. Nah dia itu memberikan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, ya, itu pasti kita akan menginginkan daripada besaran manfaatnya Bapak sekalian. Ya. Oleh karena itu orang yang dekat dengan fakir miskin, dia selalu diberikan oleh Allah kemudahan. Ya. Karena itu kita pasti kalau melakukan suatu kebaikan, pengennya nilainya yang besar Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu salah satu contoh, ya, namanya Ustadz ngajak Pak Ketua, yuk kita ke rumah Pak Wali Kota. Puji Pak Ketua, ngapa Ustadz? Kata Pak Wali Kota. Pak Ustadz, Pak Wali kan nak ngadukan pesta, ya, nak ngawin ke anaknya. Ya sebagai wujud rasa kepedulian kita, rasa ikut berbangga hati, ya, berbahagia, ya. Adalah itu aja yang nak dijaga dengan Pak Wali. Ya. Jadi jawab Pak Ketua, oh Pak Ustaz maaf ya, aku besok nak ke sana, ya, nak ke Borang, ya. Ada nenek-nenek hidupnya susah, ya. Dengan 3 anak yatim hidupnya susah. Ya. Yalah kalau itu katakan Ustaz. Berangkatlah Ustaz. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi ya Pak Wali nak pesta. Oh jadi Pak Ustaz. Ya, jangan lupa hadir katanya. Ya. Nah Ustaznya apa? Ya Pak Wali ya. Ayo kalau itu kami nak balik ya. Salaman disalami ya. Disalam besar. Dikasih sama Pak Wali uang 5 juta. Ya. Uang 5 juta. Padahal kalau kita nak anukan uang 5 juta itu nak kata apa pun ya bagi Pak Wali. Pak Wali nak ngadu ke pesta 10 kali duitnya masih banyak di Pak. Ya. Tapi ini bukan niat-niatan, ecak-ecak baik. Ya. Nah, pergilah Pak Ketua ke Borang dengan jalan kaki, ya. Jalannya becek-becek, bebatuan, ya. Lalu apa? Sampai dia ke sana, Assalamualaikum. Ya. Sebelum datang Pak Ketua tadi, nenek tadi berdoa ngomong sama cucunya, "Cum," katanya, ya, beras kita lah habis. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan ada rezeki kita kaki suri. Pas baru ngomong main tuh Pak Ketua masuk, "Assalamualaikum Mak." Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Mak? Sehat? Ya kuyur nak. Ya.
tapi masih belum baca, jalan jauh-jauh katanya. Ya. Nah disalami oleh Pak Ketua, ya. Salamin Pak, dikasih duit 300.000. Ya. Kira-kira besar yang mana? 5 juta atau 300.000? Yang bermanfaat, berguna tadi 300 ya. Dilihat oleh ibu tadi, nenek tadi katanya, ya Allah, engkau kirimkan seseorang untuk memperpanjang hidupku ya Allah. Maka apa katanya? Tolong berikan mereka ya Allah tuh keberkahan, berikan mereka rezeki ya Allah. Sampai liciknya sampai nangis Pak. Tidak kuat kami ya Allah nak balasnya. Kenapa? Karena kami miskin. Maka doa itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang kata Rasul, doanya itu tidak akan terhalang Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Rasul mengatakan, innama tunsaru wa turzaku, ya, wa tajlibu bidu'ai du'afa'akum. Ya. Apa kata Allah? Kalian itu beruntung kata Allah. Ya. Sudah diberikan apa? Keselamatan, diberikan rezeki. Ya. Kenapa? Karena doa daripada kaum du'afa, orang fakir miskin itu Bapak sekalian. Ya. Yang bermanfaat itu ya. Jadi kalau tepat sasaran itu, sesuatu yang berkah itu Bapak sekalian, yang bernilai guna, kalau dia tepat sasaran Bapak Ibu sekalian. Ya. Duit 300 ini Bapak Ibu sekalian dibelikan oleh nenek tadi beras, ya. Dibelikan Indomie, kemudian dimakan bersama-sama dengan cucunya, lahap mereka sampai mengeluarkan keringat, ya. Maka itu bernilai guna tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan duit 5 juta tadi yang diberikan kepada wali kota. Tak ada nilai gunanya. Maka sesuatu itu kalau dia bernilai guna, tepat sasaran Bapak Ibu sekalian. Duit 300 yang diberikan oleh Pak Ketua tadi bermanfaat, bernilai guna. Untuk apa? Untuk menyambung hidup daripada orang fakir miskin ini Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang seperti inilah kata Rasul, wal mut'imun ji'an, orang yang galak memberi makan orang-orang fakir miskin, orang-orang yang teraniaya, maka dia termasuk daripada orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi oleh karena itu mari kita Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau memang ada kelebihan, ya. Ada ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya. Kita kekenyangan, tetangga kita kelaparan, ya. Maka diajar oleh Rasul juga dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan beriman seseorang itu apabila dia tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya dewe. Ya. Jadi ini perlu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari kita galakkan, ya, untuk berbagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu yang keempat, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang ngerti manfaat daripada puasa Ramadan, tidak akan ditinggalkannya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun sakit mamano, dia masih paksakan puasa. Ya. Kenapa? Karena itu tadi dia pengen dirindukan surga karena dia berpuasa Ramadan. Jika kita tidak, ya, puasa, nah antara kamu puasa, ya. Tidak makan apa, tidak makan rugi, tidak makan. Ya. Nah, sama seperti seorang pemuda Palestina itu Bapak Ibu sekalian,
pada saat dia terluka, dia pengen sholat, ya. Uji wong kakek dulu, ya. Tahu aku dah sholat zuhur, katanya. Ya. Dibawa ke rumah sakit, dia masih nak sholat zuhur tulang. Ya. Nah ini kenapa? Karena orang paham dan mengerti bahwasanya apa yang mereka lakukan akan bernilai guna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 4 hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yuk mari kita sama-sama kita lakukan. Ya. Kita jaga lisan kita, ya. Kita banyak-banyak baca Al-Quran, kemudian kita banyak-banyak kita memberi makan orang-orang fakir dan miskin Bapak Ibu sekalian. Dan ketika masuk nanti di bulan Ramadan, jangan tinggalkan Ramadan. Kenapa? Karena usia kita tidak akan yang tahu Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam pagi hari ini dapat bermanfaat dan bernilai guna bagi kami pribadi khususnya dan kepada jemaah sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun, dan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan sosialnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh, ada Bu. Ibu, ada yang ingin bertanya? Sudah. Habis? Nanti ketutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menutup majelis ilmu pada pagi hari ini dan sama-sama kita membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan